dengan eh, pengamanan aset. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh BPN. Yang pertama adalah berkaitan dengan eh, data-data yang kami sampaikan, khususnya berkaitan dengan penelusuran aset-aset yang diperlukan kaitan dengan penyidikan atau juga pengamanan aset yang lain. Jadi mungkin dari Direktorat Jampidum, tadi kalau misalnya ingin apa sih melakukan penelitian awal berkaitan data-data supaya tidak ada kekeliruan, bisa disampaikan misalnya ke BPN berkaitan data awal, data-data yang akan diblokir. Yang kedua dari konsep adalah tentang blokir itu sendiri sebagai jalur pengamanan aset. Memang betul Pak Sesjam Pinsus dan juga Bapak Ibu sekalian, pengaturan masalah blokir masih minim ya. Kita masih punya Permen 13 tahun 2017 dan sayangnya berkaitan dengan ketentuan blokir yang dilakukan APH justru termasuk yang di judicial review. Jadi memang sudah minim tambah minim lagi itu gitu kan pengaturan tentang blokir di kita. Saya mulai mungkin dengan pengertian dari eh, pencatatan blokir karena kita di BPN tindakan yang bisa dilakukan adalah pencatatan blokir itu sendiri. Sesuai dengan Permen 13 tahun 2017, pencatatan blokir adalah tindakan administrasi kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo atau pembukuan pada hak atas tanah yang bersifat sementara. Jadi ini sengaja kalau di paparan kami highlight dengan sifat sementara, karena itu yang nanti mungkin soal 30 hari gitu kan yang kita lakukan, apakah memang perlu kita reformulasi berdasarkan keadaan, tapi memang sifat sementara itu kita tuangkan dalam bentuk 30 hari masa blokir. Jadi bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah. Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau karena adanya sengketa dan konflik pertanahan. Pencatatan blokir diajukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir. Paling banyak satu kali oleh satu pemohon dan oleh pada satu objek tanah. Ini untuk melindungi juga ada permohonan berkali-kali yang diajukan oleh perorangan dalam rangka eh, sehingga tidak ada kepastian hukum juga gitu kan kalau permohonan blokir bisa diajukan berapa kali oleh seseorang terhadap satu objek. Akibat hukum dari diblokir itu adalah hak atas tanahnya, hak atas tanah yang pada buku tanya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data atau pendaftaran tanah. Jadi pemeliharaan data pendaftaran tanah berkaitan jual beli, pemisahan, pemesahan, atau berkaitan kegiatan-kegiatan lain. Permohonan pencatatan blokir bisa diajukan oleh perorangan, badan hukum, dan sebelumnya adalah aparat penegak hukum, dan juga oleh Kementerian ATR BPN sendiri, itu yang disebut dengan inisiatif kementerian tadi yang disampaikan oleh Pak Jamsisus. Sayangnya untuk yang aparat penegak hukum, seperti saya sampaikan tadi, pasal-pasal yang berkaitan dengan APH dinyatakan tidak punya kekuatan mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 37 tahun 2018 tanggal 31 Juli, sehingga tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Jangka waktu blokir, catatan blokir oleh perorangan dan badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender dihitung sejak tanggal pencatatan blokir. Kemudian dapat berpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. Dan jangka waktu yang sebelumnya ada oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikan kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran
oleh penyidik yang bersangkutan itu dinyatakan tidak berlaku dengan putusan MA. Kemudian pencatatan blokir juga bisa dilakukan selain tadi oleh perorangan, badan hukum, tapi juga bisa atas inisiatif kementerian. Nah, inisiatif kementerian itu yang tadi disampaikan bisa membuka peluang eh, blokir diajukan dalam rangka pengamanan aset. Berdasarkan perintah menteri itu untuk dalam konteks penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional, penertiban tanah telantar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan pertimbangan dalam keadaan mendesak. Nah, ini yang dilakukan dalam rangka ada sengketa atau konflik yang memerlukan penanganan yang cepat, termasuk di dalamnya adalah perlindungan aset pemerintah. Nah, ini mungkin yang bisa jadi peluang berkaitan dengan pengamanan aset. Dalam hal penyelesaian dalam hal penyelesaian masalah pertanian yang bersifat strategis dan berdampak secara nasional, perintah pencatatan blokir dituangkan dalam surat perintah menteri atau Kakanwil. Dalam hal penertiban tanah telantar, pencatatan blokir dilaksanakan pada saat tanah diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Kakanwil kepada menteri. Sementara untuk yang pertimbangan dalam keadaan mendesak, kepala kantor sebagai yang mengetahui kondisi bisa menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Kakanwil. Kakanwil menindaklanjuti dengan menerbitkan pertimbangan paling lama 1 minggu sejak diterimanya permohonan. Pencatatan blokir atas inisiatif kementerian dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja. Ini pencatatannya untuk prosesnya. Catatan blokir atas inisiatif kementerian berlaku sampai dengan masalah pertanahan dinyatakan selesai. Nah, ini juga mungkin membuka peluang di luar yang 30 hari. Dalam hal catatan blokir dilakukan dalam rangka penerimaan tanah telantar, berlaku sampai dengan ditindaklanjuti usulan penetapan tanah telantar atau pengeluaran dari daftar tanah terindikasi telantar. Catatan blokir atas inisiatif kementerian hapus apabila ada surat perintah pengangkatan blokir oleh menteri atau Kakanwil untuk blokir atas perintah menteri atau Kakanwil, adanya penetapan sebagai tanah telantar dalam hal tanah telantar dan kepala kantor berdasar keyakinannya. Ini yang di lapangan juga kita banyak risiko digugat, Bu, berkaitan dengan apa sih blokir inisiatif kementerian gitu kan, karena apa sih eh, mengundang apa sih hak seseorang untuk keperdataannya. Jadi banyak kasus kita digugat bahkan termasuk di izin dipidanakan juga gitu kan dalam proses namanya kita menyebutnya sebagai istilah blokir internal, Pak, seperti itu. Nah, ini juga mungkin mohon nanti masukannya berkaitan dengan karena kita menjalankan dalam rangka pengamanan aset atau juga penyelesaian konflik, nanti masukan dari Bapak-bapak dari kejaksaan. Kemudian alur proses pencatatan blokir, mungkin ini simpel karena teknis ya. Pengajuan, ada pemeriksaan dulu, kemudian ada pengkajian, dan baru dicatatkan. Dan blokir untuk yang dari permohonan perorangan itu bisa kita catatkan setelah dibayar PNBP. Ini kadang-kadang yang masyarakat tidak paham bahwa sudah menyatakan blokir tapi PNBP-nya belum dibayar gitu kan. Jadi kegiatan pencatatan blokir itu juga termasuk kegiatan yang ada PNBP-nya. Kemudian ini teknis pencatatan di buku tanah, di surat ukur, bisa dilakukan secara manual, tapi sekarang semua sudah elektronik, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah download aplikasi Sentuh Tanahku, kalau Bapak sudah terdaftar sertifikatnya masuk dalam Sentuh Tanahku, itu ada notifikasi kalau ada blokir. Jadi kalau itu yang sifatnya sertifikatnya sudah berupa sertifikat elektronik. Jadi kadang-kadang masyarakat tidak paham juga, Pak, apakah ada blokir karena mungkin tempatnya tidak diketahui keberadaannya. Tapi kalau misalnya dengan aplikasi Sentuh Tanahku,
bisa ternotifikasi berkaitan dengan pemberitahuan eh, adanya blokir termasuk SITA. Pencatatan blokir dapat dilakukan secara manual elektronik. Pencatatan blokir disahkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pencatatan dan dibubuhkan cap kantor petanahan. Jadi zaman dulu Bapak Ibu sekalian kadang-kadang pencatatan blokir sebelum ada pengaturan itu dituliskan pakai pensil, Bu, gitu kan? Dan orang kalau sudah ada catatan tulisan di pensil nggak berani, Pak, untuk melakukan perbuatan hukum karena masih ada catatan, masih ada perkara, masih ada gugatan. Kadang-kadang kita agak khawatir kalau hal-hal yang berkaitan dengan eh, apa sih adanya sengketa atau konflik. Nah, sekarang yang bisa kita nyatakan resmi pemblokiran adalah yang sudah ditandatangani dan dicap oleh kepala kantor atau sekarang dalam konteks sertifikat elektronik sudah dicatatkan melalui sistem elektronik. Kemudian kepala kantor pejabat memiliki tugas di bidang hubungan hukum memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut. Jangka waktu blokir tadi sudah saya sebutkan bahwa catatan blokir atau oleh perorangan atau badan hukum berlaku 30 hari kalender. Jadi terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan dapat diperpanjang dengan penetapan dan dari hakim. Kemudian tata cara penghapusan blokir dilakukan oleh kepala kantor, oleh pejabat yang ditunjuk dalam proses buku tanah dan surat ukur. Penghapusan blokir dapat dilakukan secara manual atau juga secara elektronik seperti yang saya sampaikan tadi. Penghapusan blokir dilakukan dengan mencatat penghapusan catatan blokir dengan format berbunyi pada tanggal dan jam. Jadi jam ini penting Bapak Ibu sekalian karena kalau kita ke dulu hitungannya hari, Pak. Hari ini ada kita nyatakan tidak ada blokir bisa aja hari besoknya ada. Atau sekarang ini jam kita catatkan pukul 9, Pak. Blokir ternyata siangnya ada kita catatkan bahwa misalnya berdasarkan penjagaan tidak ada blokir, Pak. Tiba-tiba jam 10 ada blokir. Nah, hingga kita perlukan pencatatan blokir itu hitungan jam juga gitu. Saya nggak tahu nanti apakah perlu pakai menit juga, Pak. Karena bisa saja dalam hitungan jam yang sama apa sih eh, kita sebutkan sih menitnya, Pak, tapi dalam menit juga bisa saja terjadi misalnya itu sebelumnya tidak terdapat blokir berdasarkan pengecekan, tapi di menit berikutnya tiba-tiba ada blokir lagi, apalagi dalam kalau sudah masuk dalam sistem elektronik. Penghapusan catatan blokir diberitakan secara tertulis mulai surat resmi kepada surat resmi kepala kantor pertanahan kepada pemohon atau pihak yang bersangkutan secara patut. Nah ini pencatatan blokir pasca putusan MA nomor 37 tahun 2016. Pada saat itu ada surat edaran Pak dari Dirjen Hubungan Hukum bahwa pencatatan blokir aset dalam penyelidikan dan penyidikan karena saat itu dihapuskan jadi ada kekosongan Pak. Kita mengacu pada pasal 127 PP 24 waktu itu Bu. Dan ketentuan pelaksananya di Permen ATR 397. Jadi di pasal 127 pas di Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 97. Cuman yang di situ disebutkan pengaturannya adalah mengenai sita gitu kan. Jadi untuk mengisi keuangan jadi diberi kesempatan untuk mengenai sita. Jadi untuk mengenai ketentuan agar penegak hukum terlebih dahulu mengajukan penetapan sita kepada ketua PN setempat sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP. Selanjutnya
kepala kantor mencatat dalam buku tanah. Pelaksanaan pelayanan blokir aset dalam penyelidikan-penyidikan yang belum mengacu perlu penyesuaian. Nah, ini sudah ada penyesuaian lagi berdasarkan Permen 16 tahun 2021, Pak. Jadi ada penyesuaian terhadap pasal 127. Jadi permohonan sita dapat diajukan misalnya walaupun belum ada eh, penetapan atau izin dari Ketua Pengadilan Negeri dapat kita catatkan. Cuman berlaku 60 hari, Bu. Nah, ini mungkin karena objeknya jadi berupa sita tidak blokir, Pak. Nah, ini yang mungkin kita perlu reformulasi gitu kan berkaitan dengan karena kalau kita hanya menyangkut pada inisiatif kementerian mungkin eh, tidak leluasa gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti di bagaimana peran dari penyidik, dari kejaksaan atau dari kepolisian bisa kita masukkan lagi dalam ketentuan lain, mungkin ini bisa dibahas dalam forum sekarang ini. Tapi yang akibat dari putusan MA itu ruang yang diberikan kepada penyidik, aparat penegak hukum adalah berdasar pasal 127. Disebutkan bahwa penyitaan hak atas tanah atau hak milik rumah susun dalam rangka penyidikan dan penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya berdasarkan salinan resmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang. Permohonan pencatatan sita pidana oleh penyidik dilengkapi dengan melampirkan surat perintah penyitaan yang ditandai oleh penyidik, surat izin ketua pengadilan negeri setempat, atau syarat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal permohonan, nah ini yang saya sebutkan tadi, pencatatan sita belum dilengkapi surat izin ketua pengadilan negeri setempat sebenarnya maksud pada ayat 2 huruf B, maka kepala kantor petanahan dapat melakukan pencatatan sita terlebih dahulu berdasarkan surat perintah penyitaan dari penyidik. Pencatatan sita, cuman resikonya, pencatatan sita sebagai maksud ayat 3 berlaku paling lama 60 hari kalender sejak pencatatan sita sebagaimana dimaksud. Jadi kalau nanti surat izin dari ketua pengadilan negerinya tidak apa tidak ada, tidak dilakukan dalam jangka 60 hari, maka pencatatan sita itu bisa hapus dengan sendirinya. Kemudian pencatatan sita adalah tindakan administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang lainnya. Pencatatan sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara, pengadilan, dan atau penyidikan. Diajukan juga sama satu kali oleh pemohon pada satu objek tanah yang sama. Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita tidak dapat dialihkan dan atau dibebani hak tanggungan. Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita dapat diroya, diperpanjang, dan atau diperbaharui dengan memberitahukan kepada ketua pengadilan, para pihak yang berperkara dan atau penyidik. Tindakan pencatatan sita merupakan perbuatan administrasi pemerintahan yang dapat dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi ada beberapa macam pencatatan sita perkara pada hak atas tanah yang sedang menjadi objek perkara di pengadilan, pencatatan sita pidana dilakukan dalam rangka penyidikan, pencatatan sita berdasarkan surat paksa, pencatatan sita terhadap hak atas tanah yang menjadi objek utang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permohonan sita perkara diajukan oleh juru sita pengadilan, pihak yang berkepentingan, penggugat dan tergugat. Permohonan pencatatan sita pidana diajukan oleh penyidik atau penegak hukum, sementara permohonan pencatatan berdasarkan surat paksa diajukan oleh juru sita. Permohonan pencatatan sita perkara ini mungkin lebih teknis ya, Bu. Ya, saya kira mungkin saya bisa cukupkan. Nanti silahkan bisa kita kembangkan dalam diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.